بالسند المتصل إلى الإمام العالم العلامة المحدث أبويا السيد محمد علوي المالكي الحسني رحمه الله تعالى قال في كتابه القواعد الأساسية في علم مصطلح الحديث إلى أن قال الصحيح لغة ضد المريض واصطلاحا هو الحديث الذي اشتمل على أعلى صفات القبول وهي خمسة. الأول اتصال السند، ومعنى هذا الاتصال أن يكون كل راو من الرواة قد سمع عمن فوقه حقيقة، ومن فوقه سمع من الذي فوقه، وهكذا إلى آخر السند. مثال ذلك قول البخاري مثلا: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طعام الاثنين كافي الثلاثة. رواه البخاري في كتاب الأطعمة. فهذا سند متصل، ومعنى ذلك أن البخاري قد سمع من عبد الله هذا الحديث، وأن عبد الله سمع من مالك هذا الحديث، وأن مالكا سمعه من أبي الزناد، وهو سمعه من الأعرج، وهو سمعه من أبي هريرة، وهو سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يقتضي وجود الراوي في زمن الذي قبله، ووجود الذي قبله في زمن من فوقه، حتى يمكن أن يتحقق سماعه منه واتصاله به. Qala as-sahih. Kita masuk di pembahasan atau di bab pertama di dalam ilmu mustalah hadis, yaitu pembahasan tentang sahih. Kita ulang sedikit daripada pembagian ilmu hadis. Ulama membagi ilmu hadis menjadi dua, atau hadis dibagi dua sama ulama. Ada yang makbul, ada yang mardud. Ada yang diterima dan ada yang tidak diterima. Yang makbul dibagi lagi sama ulama. Makbul diterima, ada yang sahih. Artinya yang sahih ini mempunyai sifat-sifat yang luar biasa, di atas daripada sempurna, istilahnya begitu. Sedangkan ada yang tidak terlalu sempurna, dinamakanlah hadisnya hadithun hasan. Jadi ada sahih, ada hasan. Itu dua-duanya diterima sama ulama. Yang pertama yaitu as-sahih. As-sahih lughatan, kalimat sahih secara bahasa artinya diddul marid, kebalikan dari sakit. Artinya alhamdulillah, man asbaha alhamdulillah, ana sahih, boleh begitu. Ana sahih, aku sehat, tidak sakit lagi. Artinya sahih. Jadi arti sahih itu bukan benar deh. Oh sahih benar, bukan. Sehat juga sahih. Fi sihhatin wa afiyah, dalam keadaan sehat, sahih. Itu dari segi bahasa adalah kebalikan daripada penyakit, artinya sehat. Wastilahan, sedangkan dalam pengertian istilah ulama hadis, kalimat sahih definisinya adalah huwal hadis, adalah hadis yang mana alladzi istamala, perawinya mempunyai a'la sifatil qabul, mempunyai sifat qabul yang paling tinggi. Perawinya mempunyai sifat qabul yang paling tinggi. Apa sifatnya nanti bakal dibahas. Sifat wahiyya khamsatun, sifat-sifat yang mana kalau 5 sifat ini ada di dalam satu rawi, maka rawi tersebut jadi sahih hadisnya, gitu. Tapi harus paling tinggi atau sempurna, istilahnya 100%. Maka perawi tersebut hadisnya dinamakan hadis sahih. Yang pertama, al-awwal ittisalus sanad. Syarat pertama agar hadis tersebut kita namakan hadis sahih,
sanadnya harus nyambung. Itu pertama, jelas. Sanadnya harus nyambung. Wa makna hadzal ittisal, maksud dari nyambungnya sanad di sini, maksudnya gimana sih sanadnya nyambung? An yakuna kullu rawin minar ruwah, ya harus setiap rawi dari perawi hadis tersebut qad sami'a amman fawqahu haqiqatan, telah mendengar hadis tersebut dari yang atasnya atau dari yang perawi sebelumnya telah mendengar hakikatan secara nyata, asli dia dengarnya. Ya, antum dengar asli dari ana dengar langsung dari Abuya Ahmad dengar langsung dari Abuya Muhammad, langsung terus nyambung ke atasnya. Nah, itu kan perawi kalau nih langsung dengar ini langsung ke Nabi besar Muhammad SAW. Ini namanya ittisalus sanad, sanadnya nyambung. Waman fawqahu sami'a minal ladzi fawqahu, yang di atasnya dengar langsung dari yang di atasnya lagi, yang di atasnya langsung dari yang di atasnya lagi. Wa hakadha ila akhir sanad, dan beginilah sampai akhir sanad, yaitu sampai ke Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh satu terputus, tak boleh. Ya, contohnya begini misalkan, ya, antum dengar hadis dari anak asalnya, cuman ada satu orang tidak menyebutkan nama Al-Fakir, langsung ke Abuya Sayyid Ahmad, ini terputus. Nah, terputus ini berarti ini hadis ghairu muttasil atau sanadnya ghairu muttasil. Sanadnya tidak menyambung, ada yang terputus. Dinamakan nanti di pembahasan hadis dhaif namanya hadis munqati. Hadis terputus, sanadnya ada yang hilang sikap. Dan itu diketahui oleh ulama-ulama hadis. Luar biasa mereka mengetahui bagaimana perawi ini ada yang dihapus, tahu mereka. Mithalu dzalik, contoh dari sanad yang nyambung, qaulul Bukhari mathalan, contoh perkataan Imam Bukhari. Imam Bukhari mengatakan haddatsana Abdullah bin Yusuf. Kata Imam Bukhari, kami telah diberi kabar ini hadis dari Abdullah bin Yusuf. Abdullah bin Yusuf berkata, qal akhbarana Malik. Aku mendengar hadis ini, kata Abdullah bin Yusuf, dari Imam Malik. Imam Malik mengatakan an Abi Zinad, dari Abi Zinad. Abi Zinad mengatakan anil A'rad, dari A'rad, nama orang itu. An Abi Hurairah, A'rad mengatakan aku mendengar hadis ini dari Abi Hurairah. Abu Hurairah mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'amul itsnain kafit thalathah. Makanan untuk 2 orang itu cukup kalau yang makan 3 orang. Itu hadisnya, ya. Ini hadis diriwayatkan rawahul Bukhari oleh Imam Bukhari fi kitabil at'imah, di kitab di bab yang berjudul at'imah yang membahas tentang makanan di dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Ini contoh sanad yang muttasil. Jadi Bukhari, Abdullah bin Yusuf atasnya langsung dengar. Abdullah bin Yusuf dengar dari atasnya langsung Imam Malik. Imam Malik dengar dari atasnya langsung Abu Zinad. Abu Zinad dengar dari atasnya langsung Al-A'rad. Al-A'rad dari Abu Hurairah. Nah, stop di situ. Abu Hurairah dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dipermasalahkan dari Bukhari sampai ke Abu Hurairah itu yang bakal jadi pembahasan ulama hadis. Kalau sudah masuk ke sahabat, udah lepas pembahasan ulama hadis. Artinya, misalkan dicek lagi, ini hadis Abu Hurairah tidak dengar langsung dari Nabi, dengar dari Sayyidina Abu Bakar, kok enggak disebut? Oh, ini hadis ghairu muttasil, enggak muttasil dong, tidak. Kalau yang dihapus di sanad sahabat dan yang menghapus juga sahabat, itu dima'fu. Kenapa? Karena semua sahabat itu udul, semua sahabat itu adil dan diterima. Gitu. Jadi permasalahan atau tempat yang dibahas, yang diteliti oleh ulama hadis itu di bawah sahabat. Kalau sudah sampai sahabat sudah lepas. Contoh yang kita sering sebutkan, Sayyidah Aisyah di dalam, ini disebutkan oleh Imam Bukhari hadisnya di awal Sahihul Bukhari. Sayyidah Aisyah menceritakan bagaimana Nabi menerima wahyu. Ini jelas ghairu muttasil kalau dari segi bahasanya atau dari kaidahnya. Kenapa? Sayyidah Aisyah kan tidak hadir, belum lahir dia. Nah, Sayyidah Aisyah lahir itu setelah Nabi menerima wahyu 5 tahun. Nabi jadi nabi nih, dilantik oleh Allah, Iqra. Nah, 5 tahun setelah itu baru lahir Sayyidah Aisyah. Tapi kok cerita Iqra, cerita Nabi pas di gua Hira, hadisnya dari Sayyidah Aisyah. Nah, berarti kan jelas ini.
Sayyidah Aisyah mendengar cerita ini dari orang lain. Ya, cerita ini bukan dari Nabi, dia dengar dari orang lain, imma dari Sayyidina Abu Bakar, imma dari ibunya, imma dari yang lain, guru-gurunya, sahabat yang lain. Cuman kata ulama, kalau yang dihapus sahabat dan yang menghapus juga sahabat tidak masalah. Abu Hurairah Islam tahun ke-7 dari Hijriyah, tapi minal muksirin, termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Selain memang beliau banyak meriwayatkan atau mendengar langsung dari Nabi dan didoakan hafalannya oleh Nabi, juga beliau banyak dengar hadis dari sahabat-sahabat yang lain. Sayyidina Abu Bakar, bayangkan hidup sama Nabi dari awal sampai akhir istilahnya. Cuman meriwayatkan hadis 200, tidak sampai. Ini hidup sama Nabi tidak sampai 3 tahun kurang lebih, tidak sampai, tapi 1000 lebih. Nah, ini ada alasan tertentu, masyarul hadirin. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah itu semuanya ya diketahui jelas oleh Sayyidina Abu Bakar. Lihat tadi di kitab Bukhari kita baca, ja'ana Nabi wa ma'ahu Abu Bakar. Banyak di hadis, kharajan Nabi wa ma'ahu Abu Bakar wa Umar kadang-kadang. Jadi Abu Bakar sama Umar ini tidak pernah lepas dari Nabi, selalu mendampingi Nabi besar Muhammad SAW. Tapi riwayat hadisnya tidak banyak. Kenapa? Karena alasan-alasan yang disebutkan oleh ulama-ulama di dalam kitabnya, termasuk alasannya Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar tidak mempunyai waktu untuk meriwayatkan hadis. Karena mereka ini yang dibebani umur daulah, yang dibebani masalah daulat Islamiyah, yang dijadikan Nabi Islam yang nanggung beban ini beliau. Nabi meninggal langsung naik Sayyidina Abu Bakar. Cak tadi ceritanya, banyak yang murtad, ada yang tidak mau mengeluarkan zakat. Itu sama Sayyidina Abu Bakar, kapan beliau nak meriwayatkan hadis? Selesai ini memerangi Irak, dikirim lagi ke Romawi. Habis itu meninggal 2 tahun cuman jadi khalifah, meninggal, belum sempat untuk meriwayatkan hadis. Itu pun masih diriwayatkan 200 hadis. Sayyidina Umar di zaman Sayyidina Abu Bakar jadi wakilnya, naibnya, wazirnya. Sayyidina Abu Bakar meninggal, langsung naik Sayyidina Umar juga begitu. Sibuk Irak, sibuk Syam sama Sayyidina Umar, habis hidup Sayyidina Umar untuk memperluas. Makanya Fatihul Amsar julukannya beliau. Tadi kita baca julukan beliau Al-Mulham. Ini ada juluk wa bi Fatihil Amsari Sayyidina Umar, disebutkan oleh sahib Jaliyatul Qadar ketika menyebutkan nama syuhada Badar. Disebutkan Sayyidina Umar itu julukannya Fatihul Amsar, khalifah yang banyak memperluas negara Islam. Itu Sayyidina Umar di zaman beliau, luas Islam sampai ke Mesir diambil sama Sayyidina Umar. Bayangkan dari sana Irak habis, Irak itu sampai ujung zaman Sayyidina Umar. Syam juga begitu, semua bersih sama Sayyidina Umar. Sayyidina Utsman baru masuk ke Afrika nanti, yaitu zaman Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala an. Jadi beliau-beliau ini tidak punya waktu banyak untuk meriwayatkan hadis. Namun yang diriwayatkan, yang banyak diriwayatkan Abu Hurairah, yang banyak meriwayatkan Sayyidah Aisyah, yang banyak mukthirin, yang banyak meriwayatkan hadis Jabir bin Abdullah, Abu Sa'id Al-Khudri, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, anak muda semua. Kenapa mereka sempat meriwayatkan hadis yang banyak? Karena mereka muda, umurnya lebih panjang. Anas bin Malik termasuk yang banyak meriwayatkan hadis. Umurnya panjang dan mereka tidak terlalu sibuk dalam urusan daulah. Karena bukan mereka yang dibebani masalah daulah. Jadi mereka ke taklim, mereka ke riwayat hadis. Dan ketika mereka umurnya panjang, sahabat banyak yang meninggal, banyak tabi'in haus dengan hadis Nabi besar Muhammad. Datang ke Sayyidina Aisyah, nanya hadis Nabi, diriwayatkan sama Sayyidina Aisyah. Datang ke Abu Hurairah, nanya hadis Nabi. Zaman Sayyidina Abu Bakar, zaman Sayyidina Umar, semua tahu hadis Nabi. Kebanyakan, mayoritas sahabat semua. Jadi tidak perlu mereka meriwayatkan hadis, semua sahabat. Begitu. Zaman mereka ini yang kecil-kecil tadi tidak, sahabat sudah banyak yang meninggal, dan banyak orang yang baru masuk Islam dinamakan tabi'in, yang mereka orang ini haus dengan hadis Nabi besar Muhammad SAW, haus dengan ilmu, makanya adalah baru periwayatan hadis. Makanya yang banyak Abu Hurairah, Sayyidah Aisyah, Abu Sa'id, anak-anak kecil atau anak-anak muda, kecil umurnya, bukan kecil martabatnya. Na'udzubillah, mereka semua sahabat Nabi besar Muhammad SAW. Jadi yang dibahas oleh ulama hadis dari bawah sahabat, Abu Hurairah di bawahnya, itu yang dibahas sampai ke sahibul kitab, sampai ke perawi yang dia dengar. Tapi kalau sudah sahabat tidak dibahas lagi. Kenapa? Karena walaupun sahabat menghapus satu, menghapus dua sahabat yang lain tidak masalah, karena alasan ulama mendhaifkan hadis yang dihapus orang itu, takut yang dihapus ini dhaif. Misalkan
Antum meriwayatkan hadis langsung dari Abuya Said Ahmad, padahal antum dengar dari ana. Ketika ada ulama hadis yang mengoreksi hadis antum, oh ini ada yang dihapus. Kenapa? Dia ini tidak dengar langsung dari Abuya Said Ahmad. Ada orang yang dihapus. Siapa ini yang dihapus? Ya sudah, kita dhaifkan dulu. Dhaifkan dulu, karena tidak jelas siapa yang dihapus ini. Nah, dicari dulu yang dihapus siapa, ya kan? Dan dilihat lagi, antum menghapusnya dengan lafaz apa? Kalau dengan lafaz yang sekiranya membuat antum bohong, maksudnya bohong itu aku mendengar langsung dari Abuya Said Ahmad. Bohong kan itu? Ya itu langsung jadi dhaif juga kamu, istilah itu. Karena bohong, kamu tidak dengar langsung dari Abuya Said Ahmad. Cuman ada lafaz yang tidak membuat antum jadi bohong. Hadis ini dari Abuya Ahmad. An, bahasa Arabnya pakai an, bukan haddatsana, bukan akhbarona, beda itu, pakai an. Ini hadis dari mana kau dengar hadis? Dari Abuya Ahmad. Pas dicek-cek, oh kau dengar dari Abuya Ahmad. Misalkan kau tahu dari mana hadis ini? Tahu dari Abuya Ahmad. An Abuya Said Ahmad. Pas ditegur, lah kau udah ketemu sama Abuya Said Ahmad, apa kau ngomong? Aku tidak ngomong aku dengar langsung. Ya. Aku ngomong ini hadis dari Abuya Ahmad, cuman melalui Ustaz Nabil itu. Ya, pas ditanya baru disebutkannya Ustaz Nabil. Tadi tidak disebutkannya. Pengen langsung ke Abuya Said Ahmad. Nah, perawi yang seperti ini tidak didoifkan hadisnya kalau sudah tahu siapa yang dihapus. Tapi dia mempunyai sifat namanya mudallis. Akan kita bahas lagi, itu bab yang lain lagi. Kalau kebanyakan tingkah laku yang cak ini baru dia doif. Tapi kalau sekali dua kali tidak doif. Karena dia menggunakan lafaz yang tidak berbohong. Dan ketika dilihat yang dia hapus thiqah atau makbul, juga diterima perawinya, tidak masalah. Nah, kalau yang dihapus sahabat jelas tidak masalah. Kenapa? Karena semua sahabat itu kata ulama hadis udul, semuanya makbul, baik sahabat kecil umurnya atau sahabat yang tua, sahabat ahli ibadah atau tidak ahli ibadah, bahkan badui pun yang sekali cuma melihat Nabi itu mempunyai sifat udul, makbul, diterima hadisnya oleh semua ulama hadis, maka tidak dipermasalahkan kalau yang dihapus sahabat dan yang menghapus harus sahabat. Kalau yang menghapus di bawah sahabat itu nanti lagi ada permasalahannya di bab tertentu. Fahada sanadun muttasil. Contoh di atas ini contoh daripada sanad yang muttasil. Makna dalik, maksud dari muttasil kata Abuya, annal Bukhari qad sami'a min Abdullah hadal hadis. Bukhari dengar langsung. Karena Imam Bukhari lihat, Imam Bukhari pakai lafaz haddatsana. Di situ Bukhari tidak boleh bohong. Kalau dicek Bukhari, kenapa? Pas dicek ente enggak dengar langsung dari Abdullah bin Yusuf. Padahal kau pakai lafaz haddatsana, enggak bisa jawab Bukhari. Bohong berarti. Ini mustahil. Enggak mungkin Imam Bukhari bohong. Ini contoh. Ya, lafaz yang menunjukkan perawinya bohong kalau dia menggunakan lafaz haddatsana dan akhbarana. Pas dicek tidak dengar langsung, maka bohong. Imam Bukhari langsung dengar dari Abdullah bin Yusuf. Abdullah langsung sami'a. Beliau mengatakan akhbarana Malik. Langsung dengar dari Imam Malik. Imam Malik wa anna Malik sami'ahu min Abi Zinad. Imam Malik mendengar dari Abu Zinad. Cuman Imam Malik pakai lafaz an. Pakai lafaz an. Di sini Imam Malik misalkan selain Imam Malik itu mungkin bisa untuk dia berbohong atau menghapus perawi di atasnya karena lafaznya an. Imam Malik dari Abu Zinad. Begitu kita ketika menerjemahkannya. Kalau tadi tidak, Bukhari mengatakan aku telah diberitahu hadis ini langsung dari Abdullah. Abdullah mengatakan aku telah mendengar hadis ini langsung dari Malik. Imam Malik pakai lafaz an. An ini kita arti ke dari. Imam Malik dengar hadis ini dari Abu Zinad. Abu Zinad dengar hadis ini dari A'raj dan A'raj mendengar hadis ini dari Abu Hurairah. Abu Hurairah dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini contoh hadis yang makbul, hadis yang sahih. Jadi semua perawinya mendengar langsung daripada perawi di atasnya sehingga hadis tadi menjadi sahih. Dan dicek bukan langsung muttasil nyambung sanadnya tapi 4 syarat yang lain harus ada. Nanti itu pembahasan insyaallah minggu depan kita bahas pembahasan atau 4 syarat yang lain. Jadi syarat pertama hadisnya muttasil dulu, nyambung dulu, baru kakek dicek yang lain. Wa hadza yaqtadi wujudur rawi fi zaman alladhi qablahu wa wujud alladhi qablahu fi zaman man fawqahu hatta yumkina an yatahaqqaqa sama'uhu minhu wa ittisaluhu bihi. Ini mengharuskan kata Abuya
adanya rawi di zaman Imam Bukhari, yakni gurunya Imam Bukhari, ya Abdullah. Artinya di zaman Bukhari memang betul ada Abdullah bin Yusuf, ada namanya Abdullah bin Yusuf, guru hadis. Terus di zaman Abdullah bin Yusuf betul ada namanya Imam Malik, guru di hadis, ya, perawi yang terkenal. Di zamannya Imam Malik betul ada Abu Zinad. Ya, kalau dicek ada kata Abu Zinad, berarti Imam Malik dari mana? Siapa Abu Zinad ini? Bohong berarti, kan begitu. Ya, itu namanya muttasil as-sanad atau muttasilul hadis. Ya, kita singkat lagi. Ya, jadi syarat pertama agar hadis itu menjadi hadis makbul, hadis yang diterima oleh ulama, yang pertama syaratnya harus muttasilus sanad, harus sanadnya nyambung. Dia dari gurunya, gurunya dari gurunya, gurunya dari gurunya sampai ke Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu baru namanya muttasil. Tapi nanti masih ada 4 syarat lagi yang insyaallah akan kita bahas di pertemuan yang akan datang, insyaallah fi khairin lutfin wa afiyah walhamdulillahi rabbil alamin. تعرفنا بالقبول.